Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi model-model pengembangan kurikulum. Nah, di dalam pengembangan kurikulum tersebut ada beberapa model yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli, yakni meliputi ahli kurikulum, ahli pendidikan maupun ahli psikologis. Nah, di sini saya akan menerangkan 7 model pengembangan kurikulum. Yang pertama ialah model administratif. Nah, nama lain dari istilah model administratif ini ialah top-down approach dan line staff procedure, di mana model ini yaitu berasal dari kekuasaan yang paling tinggi, pemegang kekuasaan yang paling tinggi yaitu pemerintah. Pemerintah mengembangkan kurikulum, menyusun kurikulum, dan menetapkan pengembangan kurikulum tersebut. Nah, lalu disampaikan kepada yang paling rendah yaitu satuan pendidikan atau guru. Jadi, satuan pendidikan atau guru tinggal mengimplementasikan dan mengoperasikannya dalam pendidikan. Selanjutnya ialah model pendekatan grassroots. Nah, model ini kebalikan dari model administratif, di mana model ini berasal dari yang paling rendah menuju ke yang paling atas, atau dengan istilah bottom up. Nah, model ini yaitu dengan guru atau satuan pendidikan merumuskan pengembangan kurikulumnya sendiri. Jadi, di sini peran satuan pendidikan dan guru sangat penting dan harus memiliki sikap kritis dan profesionalisme. Nanti akan dilanjutkan ke pemerintah untuk legalisasi. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu model demonstrasi. Nah, pada dasarnya model ini sama dengan model grassroots, yaitu dari bawah ke atas. Namun model ini hanya berskala kecil. Nah, jadi pada model ini para guru mungkin dari beberapa sekolah melakukan pertemuan dan membuat pengembangan kurikulum tersebut. Nah, nantinya akan diajukan kepada pemerintah dan akan diterapkan kepada beberapa sekolah terdekat di sekitar situ. Selanjutnya yang keempat adalah model BEUCAM. Nah, pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode BEUCAM ini dikembangkan oleh BEUCAM, yaitu ahli kurikulum. Dan pada model ini ada 5 bagian pembuat keputusan, dan 5 bagian tersebut adalah yang pertama, memutuskan arena atau ruang lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum yang nantinya akan mengembangkan kurikulum tersebut. Dan yang ketiga adalah tim penyusun. Yang keempat, mengimplementasikan kurikulum. Dan yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Selanjutnya yang kelima adalah model Rogers. Nah, Rogers ini merupakan ahli psikologi dan menurut dia sebenarnya manusia itu bisa mengembangkan atau mencari potensi untuk berkembang dirinya sendiri, namun masih sedikit kesulitan dan perlu bantuan orang lain. Oleh karena itu, pada intinya model ini lebih ke bermusyawarah dan saling tukar pikiran antara satu dengan yang lainnya untuk memutuskan suatu kurikulum. Yang keenam adalah model pemecahan masalah. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengkaji semua data-data dan dikumpulkan mana data-data yang valid dan yang reliable. Selanjutnya, memutuskan suatu kurikulum dan mengimplementasikan atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama tadi. Dan yang terakhir adalah Taba's Inverted Model. Ya, model ini dibuat oleh Hilda Taba. Nah, menurut dia kebanyakan kurikulum itu bersifat deduktif. Jadi tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Nah, menurut dia harus diganti dengan induktif, yaitu lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru. Nah, menurut saya model yang paling tepat adalah model pendekatan grassroots karena
dari satuan yang rendah, karena seorang guru atau satuan pendidikan tentunya lebih berpengalaman dan sudah mengalami dan mengetahui apa-apa yang harus diubah dan harus dikembangkan kurikulumnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu pendidikan atau guru.